kita harus pahami bahwa salah satu unsur yang paling penting dalam rekrutmen penyelenggaraan pemilu adalah masalah kepercayaan. Bagaimana seorang timsel harus bisa membangun kepercayaan publik bahwa uh, uh, penyelenggara yang akan nanti dilantik atau diangkat sebagai penyelenggara pemilu benar-benar bisa merepresentasikan seluruh elemen dari masyarakat. Nah, apa sih yang bisa membuat kepercayaan-kepercayaan itu tumbuh? Ya salah satunya memang harus ada independensi serta juga integritas. Nah, selain itu juga memang harus juga berpengalaman. Artinya berpengalaman dalam memecahkan setiap permasalahan pemilu. Kita tahu banyak sekali permasalahan pemilu yang belum sampai saat ini belum sama sekali belum diselesaikan. Seperti permasalahan PTT itu berhubungan dengan hak pilih, tentunya juga permasalahan mengenai logistik kepemilihan. Karena kita tahu, khususnya kami sebagai pemantau pemilu seringkali menemukan beberapa permasalahan-permasalahan di bidang logistik, selain juga permasalahan-permasalahan pemilu yang berhubungan dengan integritas. Nah, apa yang harus difasilitasi dari seorang penyelenggara untuk bisa mendapatkan tersebut? Tentunya tim seleksi juga harus memiliki pengetahuan yang sangat memadai, khususnya pengetahuan di bidang tersebut. Nah, ada salah satu yang saya harus garis bawahi mengenai permasalahan representasi, khususnya representasi kelompok rentan. Karena ini juga satu masalah yang dari tahun ke tahun juga tidak terselesaikan. Selain masalah logistik tentunya, yang harus diselesaikan dengan sangat cukup baik dan cukup bijaksana. Pengetahuan tadi nantinya akan membuat suatu kebijaksanaan bagi tim seleksi untuk dapat memilih penyelenggara yang mempunyai kualitas yang sangat baik. Khususnya, dia dapat memberikan alternatif solusi, yang tadi kata Mbak Amel juga, saya agak sedikit mengulang, tapi kalau melihat tentang perempuan, kalau saya akan lebih banyak membicarakan masalah kelompok adat dan difabel. Karena permasalahan-permasalahan ini juga dari dulu terulang dan terulang terus. Nah, pengetahuan yang tadi kalau kata Mbak Emma Sofia dalam masalah teknologi, kalau saya akan lebih menekankan permasalahan bagaimana lebih memahami perihal geografis, wilayah, demografi di masing-masing daerah tersebut. Selain juga dia harus memahami masalah fungsi dan struktur pusat dari penyelenggara pemilu tadi. Nah, dari situ kita bisa paham bahwa pengetahuan itu akan bisa melahirkan sesuatu yang baru, inovasi, kreativitas, dan juga bagaimana dia bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita lihat ambil contoh, bagaimana permasalahan registrasi hak pilih dari masyarakat adat, tentunya itu sangat ada hambatan-hambatan dari administrasi negara. Dan itu perlu bagaimana kreativitas dari seorang penyelenggara untuk bisa menyelesaikannya. Tentunya itu dari pengetahuan mengenai masalah geografi dan hal-hal lain. Nah, dari situ seorang penyelenggara bisa mengambil suatu keputusan yang baik atau mengambil suatu kebijakan yang dapat memfasilitasi hak-hak dari kelompok-kelompok termasuk kelompok difabel. Saya ingat pada pemilu Pilkada 2020 masih banyak TPS yang sebenarnya tidak terlalu ramah terhadap kelompok difabel. Karena dan itu perlu pengetahuan yang khusus dan melibatkan kelompok-kelompok yang berkecimpung di bidang itu. Karena memang itu sangat penting harus digarisbawahi. Jangan sampai bagaimana kita penyelenggara pemilu kita tidak ramah terhadap kelompok-kelompok rentan, masuk dari kelompok perempuan dan kelompok anak muda mungkin. Nah, untuk itu ya perlu kecermatan dan jangan sampai hal itu akan membuat pemilu kita menjadi turun kualitasnya.